Pada zaman dahulu kala, ada seorang pemuda bernama Manik Angkeran. Ayahnya seorang begawan yang berbudi pekerti luhur, yang bernama Begawan Sidi Mantra. Walaupun ayahnya seorang yang disegani oleh masyarakat sekitar dan memiliki pengetahuan agama yang luas, tetapi Manik Angkeran adalah seorang anak yang manja, yang kerjanya hanya berjudi dan gemar mengadu ayam. Mungkin ini karena ia telah ditinggal oleh ibunya yang meninggal sewaktu melahirkannya. Karena kebiasaannya itu, kekayaan ayahnya makin lama makin habis dan akhirnya mereka jatuh miskin. Di dalam mitologi Hindu, naga besuki merupakan sebuah makhluk yang berasal dan dipercaya oleh rakyat Bali. Kisah tentang naga besuki ini juga muncul dalam legenda terpisahnya Selat Bali. Dan konon kabarnya naga besuki bertempat tinggal di bawah kawah Gunung Agung, salah satu gunung tertinggi di Pulau Bali. Dan konon tempat persemayaman para dewa. Oleh karena itu, masyarakat di sekitar di bawah kaki Gunung Agung sendiri sangat mengkeramatkan gunung tertinggi di Bali itu. Naga ini diceritakan sangat sakti. Sisik dari naga ini bisa rontok dan berubah menjadi emas dan berlian. Konon Begawan Sidi Mantra yang sakti memanggil naga besuki dengan genta sakti untuk meminta harta demi melunasi hutang anaknya yang suka berjudi. Dikisahkan, awal mula terpisahnya Pulau Bali dan Pulau Jawa oleh Begawan Sidi Mantra yang sangat sakti. Dahulu kala di Jawa Timur, hidup seorang Brahmana yang sangat sakti bernama Sidi Mantra. Brahmana tersebut memiliki seorang anak laki-laki bernama Manik Angkeran, namun anaknya tersebut sangat gemar berjudi. Kegemarannya yang buruk itu tentunya tidak membuahkan hasil, yang ada hanyalah kerugian, hingga ia selalu kalah berjudi dan dikejar-kejar penagih hutang. Sidi Mantra pun kasihan melihat putranya, terlebih itu ia sangat menyayanginya. Sidi Mantra pun bertapa ke Gunung Agung untuk meminta bantuan kepada naga besaki yang tinggal di Gunung Agung. Ia memukul-mukul genta yang dibawanya sambil membaca mantra-mantra hingga sang naga keluar dari sarangnya. Ketika sang naga telah keluar, "Hai Begawan Sidi Mantra, ada apa engkau memanggilku?" tanya sang naga besuki. Sang besuki, "Kekayaanku telah dihabiskan anakku untuk berjudi. Sekarang karena hutangnya menumpuk, dia dikejar-kejar oleh orang-orang. Aku mohon, bantulah aku agar aku bisa membayar hutang-hutang anakku." "Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu Begawan Sidi Mantra, tapi kau harus menasehati anakmu agar tidak berjudi lagi." "Aku berjanji akan menasehati anakku," jawab Begawan Sidi Mantra. Kemudian sang naga besuki menggetarkan badannya dan sisik-sisiknya yang berjatuhan segera berubah emas dan intan. "Ambillah Begawan Sidi Mantra, bayarlah hutang-hutang anakmu, dan jangan lupa nasihati dia agar tidak berjudi lagi." Sesampainya di rumah, Sidi Mantra pun memberikan semua emas dan intan pada Manik Angkeran dan semua itu untuk membayar hutang-hutangnya. Sambil menasehatinya untuk tidak berjudi lagi. Namun, nasihat tersebut tidak didengarkan. Manik Angkeran kembali berjudi dan terlilit hutang yang besar lagi. Manik Angkeran pun kembali meminta bantuan pada ayahnya. Karena kecewa sang ayah menolak permintaan anaknya tersebut, Manik Angkeran merasa putus asa, yang akhirnya ia nekat mengambil genta Sidi Mantra dan pergi ke Gunung Agung sendirian dengan penuh rasa takut. Setelah mengetahui tentang naga yang tinggal di gunung tersebut, sesampainya di Gunung Agung, ia pun langsung memukul-mukul genta hingga sang naga keluar. Manik Angkeran sangat terkejut melihat sosok naga yang sangat besar di hadapannya. Naga besaki yang langsung mengenali Manik Angkeran pun marah karena mengetahui ia mencuri genta ayahnya. Namun hatinya luluh saat mendengar cerita Manik Angkeran, dan karena masih memandang persahabatannya dengan Sidi Mantra yaitu ayah dari Manik Angkeran, naga besaki akhirnya bersedia membantu Manik Angkeran. Naga besaki pun menggesek-gesekkan tubuhnya hingga sisik yang berjatuhan berubah menjadi emas dan intan. Saat sang naga berbalik ke sarangnya, Manik Angkeran melihat bagian ekor naga besaki yang dipenuhi dengan emas dan intan. Ia pun tergiur hingga buta oleh rasa tamak, dan ia melakukan hal licik dengan memotong ekor naga besaki dengan cepat dan segera melarikan diri. Naga besaki yang kesakitan dan marah pun mengejar Manik Angkeran. Naga besaki kemudian menyemburkan api ke arah di mana Manik Angkeran melarikan diri, dan membakar tubuh Manik Angkeran hingga menjadi abu.
Sidi Mantra yang menyadari anaknya hilang kemudian mencarinya hingga akhirnya ia menemukan genta miliknya di depan sarang naga besaki yang di bawah kaki Gunung Agung. Ketika sang ayah mengetahui anaknya telah menjadi abu, ia pun memohon kepada naga besaki agar anaknya bisa dihidupkan kembali. Naga besaki bersedia menghidupkan kembali anaknya, namun dengan syarat, Sidi Mantra harus bisa menyambungkan kembali ekornya yang terputus. Sidi Mantra pun menyanggupi syarat tersebut. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra berhasil menyambungkan ekor sang naga, dan naga besaki pun menghidupkan kembali Manik Angkeran. Manik Angkeran berjanji untuk bertobat dan mengubah dirinya menjadi lebih baik, meski telah dihidupkan kembali. Namun, Sidi Mantra merasa bahwa Manik Angkeran anaknya dan dirinya tidak bisa lagi tinggal bersama. Ia pun menyuruh Manik Angkeran untuk tetap tinggal dan mengabdi di Gunung Agung. Pada saat perjalanan pulang, Sidi Mantra yang dengan rasa sedih akhirnya menancapkan tongkat saktinya dan membaca mantra-mantra yang membuat air naik dan memenuhi daerah tersebut hingga akhirnya terbentuk Selat Bali, yang memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Adapun bukti-bukti atau penemuan-penemuan yang telah ditemukan oleh masyarakat Bali di dalam salah satu pura besaki di bawah kaki Gunung Agung, yaitu ditemukannya goresan-goresan dan jejak sang naga besaki tersebut. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, berikan komentar, bagikan, dan subscribe, karena akan ada kisah-kisah terbaru lainnya. Terima kasih.